Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Baik, saya akan sharing kali ini dengan tema untuk menjadi sukses Anda perlu sedikit gila. Ya, apa maksudnya ini? Kadang ada beberapa orang yang menulis di komen status saya, entah itu di Facebook atau mungkin di IG gitu ya. Bagaimana cara agar mendapatkan kesuksesan gitu ya. Ya, dalam arti kesukses ini adalah paling tidak mendapatkan kecukupan uang gitu ya, cukup finansialnya. Nah, saya mengamati diri saya sendiri, apa yang saya lakukan dulu gitu ya, sehingga pada saat ini alhamdulillah berada pada posisi yang seperti ini saat ini. Seperti saya sudah sering ceritakan bahwa saya bukan dari keluarga yang mampu, apalagi kaya gitu ya. Ya cukup gitu, bahkan hanya untuk kuliah saja tuh saya perlu sangat prihatin gitu ya. Ya itu benar-benar saya bermula dari nol gitu. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara untuk menjadi sukses? Kalau saya pikir bagaimana caranya itu adalah suatu teknik saja. Tekniknya bisa macam-macam dan banyak cara ya untuk mencapai satu tujuan, yaitu kesuksesan. Tetapi ada hal yang penting sekali untuk kita sadari sebelum kita tanya bagaimana caranya untuk menjadi sukses, yaitu mengapa kita ingin sukses. Itu yang menjadi pondasi kita sebenarnya. Mengapa kita ingin sukses itu untuk apa? Mengapa kita ingin sampai di situ? Pondasi ini yang harus kuat dulu. Ketika kita memiliki mengapa yang besar, bagaimana caranya, itu akan Allah berikan atau akan semesta berikan gitu ya, dengan langkah-langkah yang mungkin masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, saya dulu itu memiliki alasan yang sangat kuat, ingin sukses gitu. Saya nggak mau dengan kondisi prihatin yang terus-menerus gitu ya, kekurangan uang terus-menerus, makan seadanya terus-menerus, bingung mau ngapa-ngapain aja, nggak ada uang itu bikin pusing gitu ya, stres gitu kalau nggak ada uang gitu ya. Sehingga dulu waktu saya masih muda itu memiliki keinginan mengapa yang sangat kuat agar saya ini bisa mengubah nasib saya sendiri. Nah, karena saya memiliki mengapa yang sangat kuat itu, akhirnya saya belajar gitu ya, pengembangan diri, motivasi, baca buku-buku orang-orang sukses dan lain sebagainya. Itu adalah cara awal untuk mengubah nasib menuju sebuah kesuksesan. Ketika kita sudah memiliki mengapa yang sangat kuat, itu kita akan menjadi sedikit gila memang, ya. Dan sedikit gila itu sangat penting ternyata untuk kita tuh mampu melompat dari keadaan dulu yang mungkin memprihatinkan gitu ya, hingga pada kondisi yang alhamdulillah mungkin bisa dibilang nyaman saat ini. Nah, contoh-contoh kegilaan itu seperti apa? Ya, misalnya tuh, dulu saya belum memiliki penghasilan sama sekali, ya. Tetapi meskipun saya belum memiliki penghasilan, saya itu sudah menghayalkan memiliki uang ratusan juta. Saya nggak punya uang itu loh. Bahkan kadang kok dompet saya itu kosong, nggak ada uangnya sama sekali. Tetapi saya memiliki hayalan, kegilaan, bahwa saya tuh akan sampai kepada titik saya memiliki uang ratusan juta. Terus kegilaan saya berikutnya, waktu itu saya sudah memiliki penghasilan ceripilan gitu ya, jualan baju, jualan kue, macam-macam, mungkin penghasilan masih ratusan ribu lah. Tetapi saat itu saya sudah memiliki kegilaan, saya membuat konsep sebuah buku menjadi kaya. Ya itu kan gila ya, uang aja masih ratusan ribu gitu ya, tetapi saya memiliki kegilaan ingin membuat sebuah buku yang berjudul Cara Menjadi Kaya. Siapa ya coba yang mau percaya dengan buku Cara Menjadi Kaya yang nulis uangnya masih ratusan ribu? Tetapi saya lakukan itu, saya membuat draft ya, draft bagaimana cara menjadi kaya. Wah, ini pede banget gitu ya. Ya namanya juga orang gila gitu ya. Nah, ini tuh kegilaan saya waktu itu. Meskipun pada akhirnya buku itu juga nggak pernah jadi terbit gitu ya. Tetapi waktu itu saya memiliki kegilaan bahwa saya ingin membuat sebuah buku cara menjadi kaya. Dan saya sudah bikin draftnya.
bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu ya. Itu ya mungkin saya hasil kopasan aja, hasil baca-baca buku. Sementara di diri saya sendiri, saya masih kekurangan uang, saya masih belum kaya gitu. Lalu kegilaan saya lainnya, ketika saya sudah punya usaha ya, warung makan waktu itu dan catering, penghasilan omset mungkin jutaan rupiah gitu ya. Dan kegilaan saya waktu itu, saya itu memimpikan memiliki sebuah korporasi ya, yang saya sebut sebagai El Aziz Corporation. Itu gambarnya saya tempel di warung saya print gitu ya, saya tulisin El Aziz Corporation itu akan membidangi bidang-bidang apa saja gitu ya. Saya template itu di warung saya. Wah, ini nih usaha korporasi yang akan saya bangun gitu. Ditempel di situ. Itu tuh gila banget gitu ya. Orang yang datang makan di warung saya mungkin ini apaan kayak gitu ya. Gambar-gambar nggak jelas gitu ya. Tetapi dulu saya lakukan gitu. Kegilaan saya itu seperti itu. Bahkan saya ingin memiliki tanah yang luas, memiliki rumah yang bagus dan sebagainya. Saya impikan, saya hayalkan gitu. Nah, kegilaan saya lainnya, saya dulu itu tinggal di kampung ya, di desa. Dan itu di kota kecil Purwokerto. Akses untuk orang-orang ke luar negeri dan sebagainya itu sangat jarang, kecuali orang naik haji. Itu pun sangat jarang ya, hanya orang-orang kaya yang bisa naik haji. Tetapi saya memiliki kegilaan bahwa saya suatu waktu bisa keliling dunia, bisa keliling ke berbagai negara. Saya memiliki khayalan itu, bahkan saya itu tempelkan itu foto-fotonya ya, Paris, Belanda, Spanyol ya, terutama juga Arab Saudi ya, Mekah, Madinah untuk umroh dan sebagainya, itu saya tempelkan. Dan waktu itu saya nggak punya uang gitu, dan saya tinggal di desa. Entah bagaimana caranya, pokoknya saya itu pengen keliling dunia gitu. Nah, itu kegilaan yang pada akhirnya alhamdulillah itu tercapai. Meskipun bukan dengan jalan saya waktu itu ngajar ya, jualan ayam dan sebagainya, bukan lewat itu. Tetapi kegilaan yang saya dulu lakukan itu alhamdulillah terwujud dengan cara dan jalan yang lainnya. Nah, mungkin itu adalah kegilaan-kegilaan saya yang saya lakukan dulu sementara uang saya itu masih cekak gitu ya. Tetapi saya sudah memiliki kegilaan itu. Jadi saya pikir ketika teman-teman ingin sampai kepada titik kesuksesan teman-teman, entah itu bentuknya apapun ya, karena kesuksesan itu relatif. Mungkin bagi Anda saat ini sudah sukses, ya itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin mencapai suatu titik sukses yang Anda impikan, satu kuncinya, milikilah kegilaan. Mungkin kita tidak sampai kepada titik itu yang kita impikan itu dengan cara yang kita lakukan. Mungkin jalannya tidak melalui itu. Tetapi ketika kita memiliki kegilaan itu, bawah sadar kita itu sudah mendrive bahwa kita akan mencapai titik itu. Entah bagaimana caranya, meskipun bukan dengan jalan yang kita lalui. Misalnya saya sampai mencapai 100 juta pertama itu bukan dari dagangan ayam saya dulu gitu, bukan melalui itu. Tetapi waktu dulu saya dagang ayam, saya sudah pernah memiliki kegilaan di situ. Jadi, apakah Anda sudah memiliki kegilaan ya, yang mungkin orang lain itu ketika melihat, mendengar cerita Anda itu mungkin orang lain menyepelekan atau mungkin apa sih kamu punya, gila kamu lah gitu ya. Mungkin kalau Anda menceritakannya seperti itu, nah mungkin itu Anda sudah mendekati sebuah kesuksesan yang Anda inginkan. Itu apa yang saya lakukan ya dulu. Mungkin ini tidak berlaku untuk setiap orang, tetapi saya melihat bahwa yang namanya kegilaan itu adalah salah satu kunci agar orang mampu merubah kehidupannya, merubah nasibnya untuk menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan saya melihat orang-orang yang dari dulu masih sama saja sampai di detik ini gitu ya, bahkan sudah puluhan tahun lamanya gitu, itu karena tidak memiliki kegilaan yang orang-orang sukses miliki.
Tetapi tentunya ada tindakan lanjutan gitu ya. Anda tidak mungkin hanya gila-gilaan aja atau mungkin hanya menghayal saja gitu ya. Itu hanya sebuah motivasi atau sebuah alasan mengapa Anda harus sukses itu ya memiliki kegilaan itu. Tetapi pastinya ada tindakan-tindakan yang mengikutinya sebagai wujud Anda memang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang Anda hayalkan. Meskipun apa yang Anda lakukan itu kadang tidak menjamin atau tidak menjadi cara Anda sampai di tujuan Anda. Tetapi apapun itu tindakannya, itu adalah wujud kesungguhan Anda. Dan cara sampai di titik yang Anda sebut sukses itu seperti apa, itu serahkanlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Anda akan tertakjub-takjub, ya, Anda akan terheran-heran bahwa Anda bisa sampai kepada titik yang dulu pernah Anda sebut sebagai gila. Ya, mungkin itu saja. Kita sambung di video lainnya tentang sebuah kegilaan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.